Baik, untuk kali ini kita akan menyelesaikan tugas yang kedua, di mana rubriknya sudah dibuat sedemikian rupa, yakni membuat kelas, membuat materi, membuat dan mengelola meeting, dan mengelola penugasan. Langkah yang pertama kita akan lakukan membuat kelas pelatihan. Caranya adalah dengan join or create team, kemudian create team, pilihlah kelas. Kita akan menggunakan template yang sudah ada. Baik, ini kita ambil, choose, kemudian kita ganti nama kita. Kemudian create. Sambil menunggu, langkah yang berikutnya itu adalah kita akan menambahkan Bapak Tribudi dan Bapak Agus Dwianto itu sebagai owner pada kelas kita. Sambil menunggu, nah kita akan pilih teachernya. Kita akan ambil kemudian kita tambahkan lagi Bapak Agus. Ini teachernya, kemudian studentnya. Ini saya mencoba mencari beberapa teman saya. Oke. Selanjutnya sudah, kita akan lakukan close. Nah, ini sudah. Kemudian pada tim yang sudah kita buat, kita akan melakukan proses editing dengan mengganti ikonnya. Sebelumnya sudah saya download. Kemudian kita lakukan proses update. Nah, sudah membuat nama, kemudian templatenya sudah, dan kalau seandainya kita akan melakukan proses untuk memberikan kode atau menginvite dari beberapa teman, caranya adalah dengan memberikan team code. Selanjutnya kita akan melakukan proses generate. Nah, inilah yang akan kita copy dan akan kita berikan kepada teman yang akan kita undang masuk ke dalam tim kita. Selanjutnya, tugas berikutnya adalah membuat materi di kelas pelatihan Microsoft Teams dengan ketentuan moderasi channel. Oke, selanjutnya karena sudah menggunakan template, kita masuk ke bagian general terlebih dahulu. Di sini masih kosong. Kita akan melakukan proses upload dari materi. Upload folder, sebelumnya kita sudah miliki uploadnya, beberapa filenya kita upload. Kalau seandainya sudah, kita akan melakukan proses moderasi channel. Moderasi channel misalnya di sini dengan klik manage channel, dan di sini channel akan dilakukan moderasi yang akan menjadi moderatornya. Ini kita juga bisa melakukan beberapa setting siapa yang akan diberikan, misalnya salah satu teman saya. Oke, dan bisa, tidak masalah. Kemudian kalau seandainya sudah, kita lanjut ke proses materi.
materi ini kita akan melakukan proses announcement. Caranya adalah dengan new conversation. Selanjutnya kita pilih, saya kecilkan terlebih dahulu. Kita pilih di sini announcement. Nah, ini untuk memudahkan saya akan melakukan proses copy saja dari grup tim yang sudah ada. Oke, saya ambil di sini saja. Ini kita copy, kemudian judulnya kita copy. Selanjutnya di sini juga kita copy. Nah, untuk klik di sini kita akan tuliskan manual. Saya gunakan caps lock untuk memperjelas. Besarkan sedikit baru jelas. Control bold. Nah, ini rencananya kita akan sisipkan link. Caranya seperti apa? Kita masuk ke general terlebih dahulu, kemudian kita pilih foldernya, kemudian kita akan melakukan proses copy link. Nah, di sini kita bisa cari siapa saja yang apakah melihat ataupun mengedit. Jadi saya ambil hanya melihat saja dan yang tergolong ke dalam guru inovatif, kemudian apply. Selanjutnya kita copy dan kita menuju ke materi. Nah, ini klik di sini. Kita akan berikan link pada tulisan. Nah, agar lebih jelas kita tekan. Oke, ini langkah yang pertama. Sudah kita isi. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pergantian warna, terserah keinginan Bapak Ibu. Misalnya ini sudah. Kemudian choose illustration, saya mengambil yang ada di sini saja. Kemudian dan oke, ini sudah. Langkah berikutnya kita akan attachment, melakukan proses attachment. Attachmentnya adalah dengan klik ini. Kita tunggu beberapa saat karena kita akan mengambil dari themes atau channel yang kita miliki. Selanjutnya pilih di general, kemudian pilih materinya, pertemuan 1, misalnya 1 ini kita share. Ini langkahnya, kita harus mengambil satu persatu filenya. Kemudian ini kita share, kemudian tambah lagi. Oke. Kemudian saya tambah satu lagi. Nah, sudah. Kalau kita lihat contohnya, ini sudah. Lalu kita akan melakukan proses push into multiple channel. Saya pilih ke administrasi saja. Oke, kita pilih multiple channel. Nah, dari materi ini kita akan alihkan kemana? Oke, selanjutnya saya select, kemudian saya pilih nama tim saya, kemudian saya akan pindahkan ke administrasi misalnya. Kemudian kita update. Oke, selanjutnya kita lakukan proses set. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan 2 pekerjaan dan kita akan mencoba untuk melihat apakah pada administrasi sudah ada. Oke, ini artinya announcement dan sudah melakukan proses multiple channel. Jadi kita bisa mengalihkan channel materi menuju channel administrasi. Selanjutnya kita akan menuju ke proses yang namanya membuat dan mengelola meeting.
Yang pertama, langkah yang kita lakukan adalah kita menuju pada meeting di channelnya meeting. Mana ini meeting? Room meeting. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengaturan meeting option sebelum melaksanakan meeting. Oke, kita akan melakukan schedule meeting. Nah, di sini kita bisa tambahkan judulnya pertemuan pertama. Oke, ini yang kita ambil siapa saja yang akan kita perlukan. Misalnya saya ambil di sini siapa yang saya gunakan sebagai moderator atau dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melakukan proses siapa saja yang akan bisa masuk ke registrasi ini. Misalnya kita akan menginvite beberapa orang saja atau tidak sama sekali. Ini boleh kita sesuaikan. Nah, sudah. Kalau seandainya sudah, kita akan melakukan proses send. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita sudah memiliki yang namanya jadwal meeting. Selanjutnya, sama seperti yang kita perhatikan, di sini juga terdapat meeting option. Meeting option ini dilakukan untuk mengecek siapa saja yang akan kita masukkan, misalnya everyone, pengaturan misalnya people in organisasi saja, terus kemudian siapa saja partisipasinya, kemudian pengaturan mikrofon dan lain sebagainya kita bisa melakukan di sini. Oke, selanjutnya kita simpan saja. Kalau seandainya sudah, kita sudah melakukan 2 dan kita akan memberikan alternatif link ataupun berupa meeting ID serta passcode-nya. Caranya adalah kita bisa melihat di pertemuan kita. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan pada bagian bawah ini bahwa selain kita memberikan jadwal Meet sudah ada di Microsoft Teams, kita juga bisa mengirimkan ini, klik to join, meeting ID-nya apa, passcode-nya apa. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan proses mengelola meeting option saat meeting berlangsung. Kita anggap sudah, jadi kita join saja, kemudian allow. Nah, oke, kita join. Oke, karena kamera tidak bisa, kita akan melakukan proses ini saya tutup aja dulu. Kita ulangi lagi. Anggap saja saya melakukan meeting sekarang ya. Nah, saya meet. Oke. Selanjutnya ini sudah meeting setting, profile view ini sudah. Kita akan melakukan proses show. Nah, ini
people-nya sudah kelihatan. Kemudian proses selanjutnya ini kita akan melakukan proses meeting option. Kemudian siapa saja yang bisa masuk ke sini. Selanjutnya kita tutup dulu meeting optionnya, dan berikutnya kita akan melakukan proses record ataupun proses untuk merekam. Sebelum merekam, di sini bisa juga kita lakukan proses download attention list. Kita download saja dulu itu sebagai tolak ukur bahwa siapa saja yang sudah aktif pada Meet yang akan atau yang kita lakukan. Selanjutnya, saya akan melihat proses perekaman. Caranya adalah dengan melakukan start recording. Oke, start recording. Kita tunggu beberapa saat sampai recordingnya ini. Oke, nah kalau sudah berwarna merah, artinya recording ini bisa dilakukan. Mohon maaf karena kamera yang saya gunakan ini untuk merekam, jadi proses perekaman tidak bisa sepenuhnya ataupun tidak bisa maksimal. Selanjutnya kita rasa cukup, kemudian kita bisa melakukan proses stop recording. Oke, stop recording. Selanjutnya ini attending list yang sudah kita tadi unduh. Kalau Bapak Ibu ingin melihat proses ini adalah oke. Nah, ini yang join aja baru saya aja. Nanti ini Bapak Ibu juga bisa lakukan atau bisa gunakan sebagai data-data yang diperlukan untuk bukti dalam proses Meet. Ya, saya simpan. Cancel aja. Selanjutnya kita akan melakukan proses membuat dan mengelola penugasan. Tapi sebelum itu kita bisa perhatikan di sini, kita close saja. Kita masuk ke, nah ini biar aman, kita akan melakukan tutup. Nah, ini bisa Bapak Ibu perhatikan. Ini adalah hasil dari rekaman yang sudah kita lakukan tadi. Walaupun tidak sempurna karena tidak ada peserta yang ada di room ini. Oke, siap. Berikutnya kita akan melakukan proses membuat dan mengelola penugasan. Baik, kita akan menuju assignment. Selanjutnya kita melakukan create from exciting. Kita ambil filenya. Oke. Nah, ini kita bisa ambil salah satunya misalnya pretest. Kemudian kita pilih next. Jadi prosesnya ini akan kita bawa kemana? Ini anggaplah due date-nya hari ini pukul 11.30. Oke. Ini kita akan pindahkan karena ini namanya pretest. Kita akan pindahkan pada channel pretest. Mana dia? Pretest. Oke, dan apabila tidak ada perubahan, kita bisa melakukan proses site. Ya, bisa kita cek lagi di pretest. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa assignment ini sudah ada pretestnya. Kemudian nih
pretest. Selanjutnya kita akan mengambil 2 lagi. From exciting ini kita ambil, setelah pretest kita ambil posttest. Nah, posttest pun juga sama. Ini saya ambil default saja, biarkan seperti itu, dan posisikan ke posttest, dan kemudian kita pilih assign. Selanjutnya kita ambil lagi dan menyusun modul ajar, kita pilih dan posisinya kita akan taruh pada tugas dengan due date-nya misalnya 93 Friday. Sebentar, kita anggap ini, kita percepat saja. Nah, ini sudah. Kemudian kita pilih. Nah, ini bisa kita perhatikan rubriknya sudah secara default sudah disertakan pada pemberian tugas. Selanjutnya kita lakukan, nah ini boleh siapa aja, jadi student and team kita assign saja. Kita bisa perhatikan pada tugas. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tugasnya sudah. Jadi sekarang kita bisa perhatikan bahwa beberapa teman saya ini bisa dikatakan misalnya saja sudah memberikan tugasnya. Maksudnya ini tidak maksimal, saya berikan kedua. Kemudian identitas belum ada, kompetensinya saya berikan 1 misalnya. Terus kemudian tujuannya saya berikan 1, dan kemudian assignmentnya saya berikan 1. Mohon dikoreksi dan dibenahi agar sempurna sesuai dengan rubrik yang ada. Setelah ini kita bisa pilih. Nah, udah kan? Ternyata nilainya secara otomatis adalah 25. Berarti kita tinggal return saja. Sekarang kita bisa perhatikan lagi bahwa kita sudah memberikan tugas atau mengembalikan tugas yang sudah kita nilai. Misalnya tugasnya itu adalah dengan nilai 25. Satu lagi ini belum kita nilai. Kalau seandainya Bapak Ibu menilai, caranya pun seperti hal yang tadi saya praktekkan. Kemudian nah, ini saya pilih. Kalau seandainya sudah, nah ini ternyata 20. Mohon dibuat sesuai rubrik misalnya. Sekarang kita return. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jika kita perhatikan dari beberapa tugas-tugas ini, saya rasa tugasnya sudah kita buat dengan maksimal. Terima kasih. Ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa saya terapkan dengan maksimal. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini misalnya pada rekaman. Ini rekaman sudah ada. Pretest.
Terima kasih Bapak, Ibu, selamat bertemu kembali.